Hai semuanya, hari ini aku mau cerita. Jadi, pernah beberapa waktu lalu di suatu sore yang cerah, aku duduk di teras rumah sambil ngeliat matahari yang perlahan mulai tenggelam. Pikiranku saat itu melayang ke berbagai peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupku, terutama tentang kerja keras yang udah aku lakuin, tapi ternyata hasilnya seringkali nggak sesuai sama apa yang diharapkan. Sampai pada akhirnya dalam banyak kesempatan di kala itu, aku mendapati diriku yang bertanya-tanya, apakah ada yang salah sama usaha yang aku lakuin? Atau mungkin apakah usaha yang aku lakukan belum juga cukup untuk dianggap sebagai kerja keras? Dan ternyata fenomena ini seringkali jadi perbincangan di kalangan teman, keluarga, dan bahkan rekan kerjaku sendiri. Beberapa dari mereka cerita bahwa mereka juga udah kerja keras, banting tulang, lembur sampai malam, tapi hasil yang didapat nggak sesuai sama harapan, bahkan malah lebih sering diselimuti oleh rasa frustasi dan kecewa. Sampai pada akhirnya aku menemukan jawaban di balik pertanyaan, kenapa seseorang merasa udah kerja keras tapi hasil yang didapat malah nggak sesuai sama harapan. Jadi hari ini aku akan bahas tentang fenomena ini secara menyeluruh, mulai dari dasarnya sampai faktor-faktor apa aja yang mungkin mempengaruhi. Nah, pertama kita bahas dulu apa sih sebenarnya kerja keras itu. Jadi kerja keras didefinisikan sebagai sebuah usaha yang dikeluarkan secara habis-habisan, terus-menerus, dan konsisten buat mencapai tujuan tertentu. Contohnya, belajar sampai larut malam buat persiapan ujian, ngabisin waktu berjam-jam di kantor buat beresin suatu kerjaan, atau latihan fisik gila-gilaan buat menang kompetisi. Lantas, faktor-faktor apa aja yang ngebuat kerja keras kita terasa sia-sia? Faktor pertama yang bikin hasil kerja keras kita nggak sesuai harapan seringkali datang dari diri kita sendiri, yaitu kurangnya fokus dan nggak netap tujuan. Bayangin kamu lagi mendayung perahu tapi nggak tahu mau kemana. Akhirnya ya cuma capek doang kan yang didapat. Nah, hal ini juga berlaku dalam kerja keras kita. Kalau arah dan tujuan yang nggak jelas, usaha kita nggak bakalan efektif. Makanya penting buat punya tujuan yang spesifik dan terukur. Bukan cuma mau sukses, tapi yang lebih konkret lagi, misalnya mau ningkatin penjualan 20% dalam 6 bulan. Dengan tujuan yang jelas kayak gini, kita bisa lebih fokus dan tahu langkah apa yang perlu diambil buat mencapai target itu. Jadi, kita nggak akan buang-buang tenaga sama waktu. Faktor kedua adalah manajemen waktu yang buruk. Kerja keras tanpa manajemen waktu yang baik itu bisa jadi bumerang. Kita bisa aja sibuk seharian tapi nggak produktif. Misalnya, waktu kita habis buat hal-hal yang nggak penting. Jadinya, energi dan fokus kita terpecah dan akhirnya hasilnya nggak maksimal. Jadi penting banget buat prioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting. Jangan ragu buat bilang enggak ke distraksi yang nggak perlu. Dengan kayak gitu kita bisa lebih fokus dan kerja bisa lebih efektif. Intinya pintar-pintar ngatur waktu biar usaha kita nggak sia-sia dan hasilnya lebih optimal. Faktor ketiga yang bikin kita udah kerja keras tapi hasilnya kurang memuaskan adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Kadang kita udah capek-capek kerja tapi ternyata masih ada yang kita nggak ngerti atau nggak bisa. Gimana cara ngatasinnya? Ya jawabannya simple. Belajar terus. Kita bisa ikut pelatihan, ambil kursus, atau belajar sendiri dari internet. Intinya kita harus terus upgrade kemampuan kita biar bisa ngimbangin tuntutan kerjaan. Belajar hal baru juga bisa bikin kita lebih siap menghadapi tantangan dan meningkatkan performa kerja. Jadi jangan takut buat belajar dan terus mengembangkan diri. Faktor selanjutnya yang gak kalah penting adalah stres dan kesehatan mental. Kalau kita lagi stres atau kesehatan mental lagi gak oke, itu sangat bisa berpengaruh ke produktivitas dan kualitas kerja kita. Saat kerja, kita perlu ngasih diri kita waktu buat istirahat. Kerja keras tanpa istirahat itu bisa bikin kita capek secara fisik, mental, dan emosional.
yang ujung-ujungnya malah bikin kinerja kita menurun. Jadi, penting untuk ngatur waktu istirahat dan jaga kesehatan mental kita. Dengan begitu, kita bisa tetap produktif dan kerja dengan kualitas terbaik. Nah, selain faktor-faktor internal tadi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, ternyata ada juga faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hasil kerja keras kita. Salah satunya adalah lingkungan kerja yang nggak mendukung. Bayangin aja, kita udah kerja keras tapi lingkungan kerja kita malah bikin stres. Misalnya, kalau tempat kerja kita penuh tekanan, suasananya nggak nyaman, dan rekan kerja atau atasan nggak mendukung, tentu aja produktivitas kita bisa menurun. Lingkungan yang nggak kondusif bikin kita susah fokus dan jadi cepat lelah. Contohnya, kalau kita kerja di kantor yang bising atau berantakan, atau mungkin ada politik kantor yang bikin suasana jadi nggak enak, tentunya kerja kita jadi nggak maksimal. Apalagi kalau atasan nggak ngasih dukungan yang cukup atau malah justru suka nyalahin tanpa alasan yang jelas. Itu bisa bikin kita demotivasi. Dukungan dari rekan kerja juga penting karena kerja tim yang solid bisa bikin kita lebih semangat dan lebih produktif. Jadi, selain usaha dan kerja keras, kita juga butuh lingkungan kerja yang mendukung biar bisa mencapai hasil yang maksimal. Kalau lingkungan kerja kita nggak mendukung, hasil kerja keras kita bisa aja nggak sesuai sama harapan. Makanya, penting untuk cari tempat kerja yang bisa ngasih dukungan penuh, baik dari sisi fasilitas maupun suasana kerja yang positif. Kalau kamu udah nemu tempat kerja yang nyaman, produktivitas kamu tentunya bisa lebih meningkat dan hasil kerja keras tentunya bakalan lebih terlihat. Faktor eksternal kedua yang cukup berpengaruh adalah kondisi pasar dan ekonomi. Bayangin kalau ekonomi lagi sulit atau pasar lagi lesu. Contohnya kayak waktu pandemi COVID-19 kemarin, banyak bisnis yang terpaksa tutup, orang-orang jadi nggak bisa belanja bebas, dan banyak proyek yang akhirnya harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Nah, dalam situasi kayak gitu, nggak peduli seberapa keras kita kerja, hasil yang didapat bisa jadi nggak sesuai sama harapan. Contohnya, kalau kamu punya bisnis kecil yang jualan barang-barang non-esensial, pas pandemi, orang-orang tentunya lebih milih buat nabung atau beli kebutuhan pokok daripada belanja barang yang tentunya nggak terlalu penting. Jadi, meskipun kamu udah promosi habis-habisan, diskon gede-gedean, atau kerja lembur tiap hari buat ngatur stok dan pelayanan, penjualan bisa tetap menurun drastis. Sama halnya dengan pekerja kantoran atau freelancer. Kalau banyak perusahaan yang berhemat dan memotong anggaran, proyek-proyek baru bisa berkurang atau gaji jadi tertunda. Padahal kita udah berusaha keras ngasih yang terbaik. Jadi kondisi pasar dan ekonomi yang lagi nggak stabil, ini sangat bisa bikin kerja keras kita terasa sia-sia. Intinya, faktor eksternal kayak kondisi pasar dan ekonomi ini memang berada di luar kendali kita. Kadang meskipun kita udah ngelakuin semuanya dengan benar dan maksimal, hasilnya tetap bisa nggak sesuai harapan gara-gara kondisi yang nggak mendukung. Yang penting adalah kita tetap harus cepat beradaptasi sama tiap perubahan dan terus berusaha mencari peluang baru meskipun situasinya lagi nggak bersahabat. Faktor eksternal selanjutnya yang jadi alasan kenapa kerja keras kita nggak selalu membuahkan hasil yang diinginkan adalah persaingan kerja yang ketat. Di dunia yang penuh dengan orang-orang hebat dan berbakat, kita bukan cuma perlu kerja keras aja. Karena cuma kerja keras aja itu nggak cukup kalau semua orang juga ngelakuin hal yang sama. Di dunia yang kompetitif ini, kita harus kerja lebih pintar dan inovatif buat bisa bersaing. Artinya, kita harus bisa mikir lebih dan cari cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Misalnya, alih-alih ngabisin waktu berjam-jam buat satu tugas, kita bisa cari teknologi atau metode baru yang bisa bikin kerjaan kita lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Selain itu, penting juga buat terus belajar dan mengembangkan diri. Dunia kerja terus berubah dan kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Ikut pelatihan, kursus online, atau sekedar belajar hal-hal baru secara mandiri tentunya bisa bikin kita punya nilai lebih dibanding orang lain.
Ingat juga untuk membangun jaringan sosial yang kuat. Kenal dengan orang-orang yang tepat bisa ngebuka banyak peluang dan memudahkan jalan kita dalam berkarir. Jangan ragu untuk ikut komunitas, datang ke acara-acara profesional, atau bahkan sekedar ngobrol santai dengan rekan kerja di luar jam kerja. Jadi, meskipun persaingan kerja ketat, jangan patah semangat. Kamu harus tetap bekerja keras, tapi juga harus pintar dan inovatif. Cari cara-cara baru buat ningkatin diri dan hasil kerja kita. Dengan kayak gitu, kita bisa bersaing dengan lebih baik dan punya peluang yang lebih besar buat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor eksternal yang terakhir adalah keberuntungan. Nah, meskipun kita udah kerja keras dan ngelakuin semuanya dengan benar, hasil yang kita dapat bisa dipengaruhi oleh faktor keberuntungan ini, yang mana ini berada sangat jauh di luar kendali kita. Misalnya, kamu udah siapin proposal proyek dengan matang, presentasi udah diatur sedetail mungkin, tapi tiba-tiba klien kamu malah memilih pesaing karena alasan yang gak bisa diprediksi. Jadi, kadang-kadang keberuntungan emang bisa berdampak besar dalam kehidupan kita, baik itu dalam karir, hubungan, atau hal-hal lainnya. Tapi meskipun faktor keberuntungan ini nggak bisa kita kendalikan, bukan berarti kita harus berpasrah aja. Kita tetap bisa ngelakuin yang terbaik dari sisi kita sendiri, kayak mempersiapkan diri sebaik mungkin, kerja keras, dan tetap optimis. Kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar sana, tapi kita bisa ngontrol gimana kita ngeresponnya. Nah, itu dia beberapa faktor di balik pertanyaan, kenapa udah ngerasa kerja keras tapi hasil yang didapatkan jauh dari ekspektasi. Di next video aku akan bahas gimana cara mengatasi fenomena ini dan cara supaya usaha kita bisa membuahkan hasil. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir, kasih pendapat kamu di kolom komentar dan see you di next video.